Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan Putra pun tidak, hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus, dalam permenungan kita pagi hari ini saya mau mengajak Anda untuk merenungkan mengenai persiapan untuk akhir yang indah. Persiapan untuk akhir yang indah. Karena dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus berbicara tentang akhir zaman. Jadi pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman. Kedua, akhir yang indah. Dan ketiga, persiapannya. Seringkali ketika kita mendengar kata akhir zaman, kita jadi takut. Ada banyak orang yang memprediksikan juga, pengen tahu dan menerka-nerka kapan itu akhir zaman. Apa yang Yesus katakan tentang akhir zaman? Kenapa kita jadi takut? Dalam bacaan Injil ini dikatakan, pada masa itu, sesudah siksaan-siksaan yang berat. Aduh, ada siksaan-siksaan yang berat. Lalu dikatakan lagi, matahari akan menjadi gelap. Wah, bagaimana ini? Matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit. Dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Tentu mendengar gambaran tentang akhir zaman ini, kita juga jadi takut. Karena ini artinya berbagai hal yang kita belum pernah lihat akan terjadi. Berbagai hal yang kita tidak biasa, yang kita tidak bisa kontrol akan terjadi saat akhir zaman. Lalu kenapa kita takut lagi? Karena pada akhir zaman itu, Yesus Kristus akan datang untuk mengadili, memisahkan antara yang baik dan yang jahat. Jadi tentu kalau kita diadili, kita merasa apakah aku akan dinilai baik atau tidak baik. Makanya banyak orang bertanya, kapan akhir zaman itu? Supaya bisa mempersiapkan diri. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh lagi, kita tidak perlu takut tentang akhir zaman.
akhir zaman ini artinya bahwa semua hal di dunia akan berakhir. Semua hal pasti ada akhirnya di dunia ini. Jadi hal-hal baik pasti akan berakhir. Hal-hal yang tidak baik, yang menyakitkan juga pasti akan berakhir. Semua ada akhirnya. Di sini Yesus katakan, langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan berlalu. Semua hal ada akhirnya. Bagaimana akhirnya buat kita? Tentu kalau kita tidak mengalami akhir zaman, semua orang juga pasti akan mengalami kematian. Jadi ada akhirnya buat semua orang. Segala yang baik atau yang tidak baik akan berakhir. Jadi jangan berpegang terlalu kuat pada hal-hal dunia. Jangan jadikan hal-hal dunia sebagai pegangan. Yang kita perlu jadikan pegangan adalah sabda Tuhan yang tidak akan berakhir. Jadi poin saya yang kedua, apakah kita perlu benar-benar takut dengan akhir zaman? Nggak perlu takut dengan akhir zaman. Karena apa? Karena akhir zaman pada dasarnya adalah kedatangan Yesus kembali. Anda seneng nggak kalau bisa ketemu Yesus Kristus? Harusnya senang. Karena apa? Karena seperti dikatakan dalam bacaan kedua, dengan kurban Yesus Kristus semua diselamatkan. Satu kali korban untuk selamanya. Jadi kalau kita bersatu dengan Kristus, ini artinya kita akan menerima keselamatan dari Kristus. Saat Kristus mengadili kita, bukan pertama-tama tentang kita ini baik atau buruk, tapi pertama-tama tentang apakah kita punya relasi dengan Kristus, bersatu dengan Kristus. Karena persatuan dengan Kristus membawa kita untuk melakukan berbagai sabda Allah, perintah Kristus sendiri. Dan dalam bacaan pertama juga dikatakan, orang yang bijak akan bersinar seperti cakrawala. Jadi semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita melaksanakan sabda Tuhan, semakin kita bijaksana, semakin juga kita manusia akan bersinar. Jadi artinya pada akhirnya Tuhan mau memberikan akhir yang indah buat semua orang. Nah, bagaimana orang yang mengalami akhir yang indah? Salah satunya tentu di akhir zaman semua yang bijaksana, semua yang mengikuti Yesus akan dikumpulkan. Gak ada yang terluput seperti dikatakan dalam Injil. Dan sekali lagi yang bijaksana akan bersinar seperti cakrawala. Tapi tentu kita tidak perlu tunggu sampai akhir zaman. Kalau kita tidak mengalami akhir zaman, hidup kita juga akan berakhir dalam kematian. Kita selalu berdoa untuk kematian yang indah, rahmat kematian yang indah. Anda berdoa gak untuk rahmat kematian yang indah? Berani gak berdoa untuk rahmat kematian yang indah? Saya kenal satu romo yang doa, dia bilang saya berdoa supaya kalau Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saya saat saya lagi berdoa, supaya siap. Doa pagi kalau bisa, karena ini saat saya paling siap untuk menghadap Tuhan. Dia berani doa begitu. Bagaimana dengan Anda? Tentu kita semua kepengen supaya bisa diberi anugerah rahmat kematian yang indah. Tentu kita juga doa, tolong Tuhan jangan cepet-cepet. Tapi kalau nanti saatnya tiba, kasih rahmat kematian yang indah. Berapa minggu lalu saya misa untuk seorang teman yang meninggal, misa 40 hari. Teman ini juga temannya Frater Agus yang lagi di Manila.
Jadi saya minta kepada Frater Agus untuk beri sedikit kesaksian. Frater Agus bilang, teman kita ini dia adalah seorang pewarta sabda Tuhan. Dia hidup sendiri, single, tidak menikah, dan hidupnya dipersembahkan untuk pewartaan sabda Tuhan. Jadi waktu Frater Agus cerita tentang teman ini, dia bilang, teman ini adalah teman saya yang luar biasa, kata Frater Agus. Setiap kali saya pulang ke Indonesia, saya selalu berusaha cari teman ini dan ngobrol dengan dia. Pasti gak pernah lewat liburan tanpa ngobrol dengan teman ini. Dan teman ini adalah pewarta sabda Tuhan yang luar biasa, bukan pertama-tama karena dia pinter berkhotbah, bawain sabda Tuhan. Tapi pertama-tama karena dia selalu melakukan apa yang dia wartakan, apa yang dia katakan. Jadi dia punya hidup yang indah. Dan saya kenal dengan kokonya, karena kokonya ini adalah guru sekolah minggu waktu saya masih SD, SMP. Jadi kokonya ini yang minta saya untuk pimpin misa 40 hari buat dia. Dan tentu saya juga kenal dengan pewarta ini sendiri ya, sama-sama di Manila. Saya melihat bahwa apa yang Frater Agus katakan itu benar. Dan indahnya, waktu beberapa bulan sebelum dia meninggal, dokter bilang, kamu kena kanker. Dan kanker ini udah stadiumnya berat. Saudara-saudaranya semua pada sedih. Tapi dia sendiri yang bilang sama saudara-saudaranya, gak usah terlalu sedih. Kalau kematian itu kan artinya kita dipanggil kembali ke rumah Bapa. Kita akan ketemu dengan Kristus kembali. Jadi harusnya kalau kita ketemu Kristus, kita akan senang. Apalagi kita udah diberi ancang-ancang untuk persiapan dengan lebih baik. Jadi ternyata dia yang ngalamin kanker, dia yang bisa hibur saudara-saudaranya. Dan selama dia di rumah sakit juga teman-teman begitu banyak datang, saudara-saudara banyak datang. Jadi saudaranya bilang kepada saya, Romo, dia menerima rahmat kematian yang indah, happy death. Pertanyaannya, tentu kalau kita bisa meninggal seperti itu, tenang, siap, ini adalah rahmat Tuhan yang luar biasa. Tapi apakah akhir yang indah itu ditentukan dari bagaimana kita meninggal? Caranya bagaimana? Tidak. Akhir yang indah itu ditentukan dari kita bersatu gak dengan Yesus pada akhirnya. Itu yang paling penting. Bahwa kita diberi cara meninggal yang indah, ini berkat Tuhan. Tapi ini bukan yang paling penting. Karena yang paling penting adalah sesudah kita meninggal, udah lewat kematian, kita bersatu gak dengan Tuhan? Karena apapun caranya, ada orang yang dipanggil Tuhan, caranya dengan kecelakaan pesawat. Apakah dia tidak bisa mempunyai akhir yang indah? Ada orang yang karena kecelakaan mobil, seperti beberapa minggu yang lalu ada artis yang kecelakaan mobil. Apakah dia tidak bisa punya akhir yang indah? Atau orang yang dibunuh? Atau orang yang mengalami kebakaran? Ada teman saya juga beberapa minggu lalu meninggal karena rumahnya kebakaran. Kita tentu katakan kasihan sekali. Tapi kita bertanya, apakah yang meninggal dengan cara seperti ini tidak bisa mempunyai akhir yang indah? Tentu mereka bisa mempunyai akhir yang indah. Kenapa? Karena akhir yang indah bukan pertama-tama ditentukan dari bagaimana meninggalnya. Jadi apa yang menentukan? Yang menentukan adalah bagaimana kita menjalani hidup kita. Karena kita diberi kesempatan untuk hidup, waktu untuk mempersiapkan diri. Jadi
kalau setiap saat akhir zaman itu tiba, kita siap gak? Kalau setiap saat Tuhan panggil kita, entah caranya bagaimana, kita siap gak? Nah, makanya persiapan ini harus dilakukan sepanjang hidup kita. Bagaimana? Dengan mengikuti sabda Tuhan, ajaran Tuhan, terus rajin membangun hubungan dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, berdoa, memberikan waktu buat Tuhan, juga berpuasa supaya bisa lepas dari berbagai keterikatan kenikmatan dunia, juga membantu sesama supaya hidup yang Tuhan udah berikan kepada kita ini bisa juga berguna buat orang lain. Apakah ada santo santa yang meninggalnya mendadak, yang menurut kita ini bukan cara meninggal yang baik? Saya baca dari Aletheia, ada beberapa santo santa yang meninggalnya itu juga mendadak, kecelakaan. Salah satunya saya akan sampaikan kepada Anda, bagikan, namanya Sandra Sabatini. Sandra ini lahir di Italia tahun 1961. Jadi beata, blessed, cepet banget ya. Kok bisa begitu? Sandra ini dia dari masih kecil dia udah rajin doa. Waktu dia remaja, dia rajin tulis di buku hariannya. Dia bilang begini, hidup yang dijalani tanpa Tuhan hanya buang-buang waktu. Kita bisa isi waktu kita dengan berbagai kegiatan, bisa bikin seneng, bisa membosankan. Tapi kalau tanpa Tuhan, semua ini hanya buang-buang waktu. Waktu perlu diisi bersama Tuhan untuk menunggu saat kematian. Hebat ya, masih remaja udah bisa tulis begini. Lalu kemudian dia punya cita-cita jadi dokter, supaya bisa menolong orang-orang yang sakit, yang gak punya uang. Dan dari masih kecil dia udah pelayanan untuk orang-orang yang disabel, yang cacat, dan yang kena narkotik. Dari masih kecil udah pelayanan. Dan dia melihat ini sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Jadi waktu dia pelayanan, dia juga ketemu pacarnya yang juga sama-sama pelayanan. Dia senang sekali, tapi umurnya gak panjang. Satu hari dia lagi mau pergi ke pelayanan, dia lagi jalan, dia mengalami kecelakaan mobil. Kalau di mata manusia, kecelakaan mobil ini yang buat dia dipanggil Tuhan, ini kelihatannya seperti bukan kematian yang tenang, bukan kematian yang indah. Pertanyaannya, beata ini tetap bisa punya akhir yang indah gak? Tentu, karena sekali lagi akhir yang indah itu bukan ditentukan dari bagaimana cara kita meninggal, bagaimana cara Tuhan panggil kita, tapi pertama-tama dari persatuan kita dengan Tuhan, dan itu sudah kita bisa persiapkan setiap hari. Itu yang kita bisa lakukan untuk persiapan akhir yang indah. Semoga kita semua tidak buang-buang waktu yang kita punya kita isi sebaik mungkin, dan seperti Mazmur tanggapan hari ini, kita terus berdoa supaya Tuhan menjaga kita, karena dalam Tuhan kita berlindung, dan dalam Tuhan, dalam relasi dengan Tuhan, pasti Dia akan memberikan kita akhir yang indah, persatuan dengan Tuhan. Amin.